Let me check. Come on. What? We all die. Try to... There should be a farmer. Funny, maybe we don't die. Oh! Pull the lever! I got a job! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan pasukan khusus bernama William yang sedang memberikan wejangan dan motivasi kepada para juniornya. Meskipun sudah pensiun, tapi dia dianggap memiliki jasa yang besar selama bertugas. Sekarang dia telah menjadi motivator yang handal, layaknya Mario Teguh di tempat yang berbeda. Kepolisian Meksiko sedang melakukan operasi pembersihan kartel narkoba. Salah satu pihak militer yang ikut dalam misi ini adalah Santiago, seorang mantan pasukan khusus sekaligus sahabat William. Setelah pensiun, dia memutuskan untuk beralih profesi menjadi konsultan bagi kepolisian Meksiko. Dalam misi ini, dia dan rekan-rekannya telah melakukan pengintaian selama berbulan-bulan demi melancarkan operasi penggerebekan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat persembunyian para gembong narkoba. Sesuai dengan strategi mereka, langsung memblokir jalanan lalu bersiaga sembari mengambil posisi menembak di atas gedung. Dari luar markas, petugas meminta para anggota kartel untuk segera menyerahkan diri. Tapi walaupun sudah terkepung, mereka tetap ngotot dan menyerang para polisi. Di tengah baku tembak, Santiago bergerak maju dan masuk ke dalam gedung kosong. Sesampainya di sana, dia langsung menghancurkan markas kartel tersebut dengan satu tembakan jitu. Akibat ledakan itu, sebagian anggota kartel tewas dengan mengenaskan, sedangkan yang masih hidup berhasil ditangkap oleh polisi. Tiren sus armas. Que había allá adentro. Nomás se dijo. Kemudian, seorang anggota geng bersedia memberitahukan tempat persembunyian bosnya asalkan dia dilepaskan. Si Jamet lalu mengatakan bahwa bos besarnya bernama Lorea. Ah, Marie, c'est bu saja samedi. Udah lama nih dia merupakan pemimpin kartel narkoba yang selama ini diburu oleh pemerintah dan kepolisian Meksiko. Only in the garage. All the information. I'm guessing she's hot. Fuck enough situation as it is, man. You're so grown up, man. I made 17. Don't worry about it. Sementara itu, para pembeli narkoba ikut ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Jajala. Tapi saat mereka akan dimasukkan ke dalam truk, ada seorang wanita yang berhasil melarikan diri dengan kecepatan Suzuki Smash. Mau ngetes Smash? Sayangnya, Santiago kehilangan jejaknya karena wanita itu sudah tahu semua jalan tikus di wilayah tersebut. Decide to move forward. This could be all he sees. I've got to estimate. Let's say the money is there. Lawyer in St. John's who set up a man like any other paycheck. Will you? It is illegal, right? If it was illegal, most of the live fires. This is a very different thing. Maybe. Why? Your mom would still let him go? He hasn't worked since they forced him to. Shouldn't be too hard on him.
Setelah gagal menangkapnya, dia memutuskan pulang ke rumah untuk beristirahat. Setibanya di rumah, dia telah ditunggu oleh wanita yang sempat dia kejar. Dan ternyata wanita itu adalah teman sekaligus informan yang bernama Yovana. Dia selama ini telah membocorkan informasi kartel kepada Santiago. You know he's the best with something this Right. Fun, support him. I've been clown to a bunch of hillbillies. Who it is? Dia berpura-pura mengejarnya agar tidak dicurigai oleh polisi. Di sini, Yovana memberitahu alasannya berada di tempat penyergapan. Rupanya, dia sedang mencari adiknya yang dipaksa bergabung menjadi kurir narkoba demi mendapatkan uang THR. Wanita itu lalu meminta agar Santiago mau membantunya menyelamatkan sang adik dari jeratan Samidi. Hours to get my brother. Was Gates. Yeah? He'll be gone. Thank you. What the hell were you planning here? The idea is to pin this on a... Because not only is she gonna get us that extra... Man, Larea? 5 million. Kemudian, dia memberitahu markas Samidi yang tersembunyi di wilayah terpencil. Namun, jika ingin menangkapnya, Santiago harus bekerja sendirian karena para polisi tentu saja telah disogok oleh pihak kartel. Setelah mendengar penjelasannya, Santiago memutuskan untuk membentuk timnya sendiri dan melakukan operasi secara diam-diam tanpa membuang waktu lagi. Dia segera mengirimkan email kepada sahabat-sahabat lamanya saat masih menjadi pasukan khusus. Tidak berselang lama, dia pergi ke Amerika Serikat untuk mengajak mereka secara langsung. Dan orang pertama yang dia kunjungi tentu saja adalah William. I'll do it. Up for it? You all right? 3-bedroom, view out the back window here. Kitchen flexibility there. Mario Teguh KW itu sedang memberikan motivasi kepada para juniornya, dan ketika kelas motivasinya selesai, dia langsung menyambut Santiago dengan hangat tanpa basa-basi. William bersedia untuk bergabung dalam misi penangkapan Samidi, asalkan Santiago mengajak mantan kaptennya yang bernama Tom, tidak pakai Jerry. Dia adalah seorang ahli strategi yang pasti akan sangat membantunya dalam menjalankan misi. Di lain pihak, Tom yang sudah tidak menjadi Batman kini beralih profesi menjadi sales penjual rumah. Namun, akhir-akhir ini rezekinya sedang mampet karena rumah yang ia jual tidak kunjung laku. There. You don't know that. Benjamin. Well, I'm just saying I'm gonna get $3 million. I'll be there. Marshaled your ass. Fuck that. Ended up against it here. El Condo saved my fucking life. The only thing I... Fuck out. Yeah. Fuck, man. Padahal, dia sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya sekolah anaknya, terlebih lagi, dia baru saja diceraikan oleh istrinya dan dianggap tidak mampu menafkahi keluarga. Selesai bekerja, Tom berencana pergi ke rumah mantan istrinya untuk mengantarkan putrinya ke sekolah, tapi tidak disangka dia sudah ditunggu oleh Santiago. Meskipun senang karena bisa bertemu lagi, tapi dia tahu bahwa Santiago pasti sedang membutuhkan bantuannya. Tanpa basa-basi, Tom pun langsung menolak tawarannya. Selain menolak, dia juga mengatakan tidak mau terlibat dalam aksi yang beresiko tinggi lagi. I'm at the front door. Clear, Benny. Eyes out for Larea. Door in the leg. Take him to the kitchen. Favorece al conjunto. Intinya, dia hanya ingin fokus menafkahi anaknya. Namun, tentu saja Santiago tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan ikut mengantarkan anak Tom ke sekolah sambil membujuknya untuk bergabung dalam misi. Dalam misi ini, lagi-lagi Santiago ingin memastikan keberadaan Samidi. Dia ingin menghabisi mafia itu lalu membakar markasnya. Dia bersama 4 temannya pun mengecek semua ruangan. Namun,
Tiba-tiba setelah menghabisinya, mereka berlima bergegas pergi. Alasannya, ada beberapa anggota kartel yang masuk ke dalam markas. Mereka harus membrutal dan menghabisi semua jamet yang ada. Akan larikan diri, mereka berpapasan dengan istri dan anak Samidi. Gloria? With the money. No. You You're like a seer. paint. The house is the same. Holy shit. Let's go. Back wall too. Tapi untungnya, wanita itu tidak mencurigai pergerakan mereka. Alhasil, Santiago CS pun berhasil keluar dengan aman. Kemudian, mereka pergi ke sebuah tempat. Di sana, film pun tamat dengan good ending. Film ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan. Terkadang, kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadilah teman yang baik, jangan hanya datang ketika lagi butuh duit. Segitu dulu untuk hari ini. Saya, Toby, mewakili orang yang janji olahraga setelah lebaran tapi tetap hobi rebahan. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan Kamsha.